Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jen Afifa dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan membahas tentang materi yang saya sukai, yaitu materi tekanan hidrostatis. Materi ini ada dalam pelajaran kelas 11 MIPA semester 1. Sebelum menonton dan menyimak video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Hayu, apa sih yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Jadi, tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun dan mengakibatkan adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman saat diukur dari permukaan air. Tekanan hidrostatis juga mempunyai arti sebagai tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Besarnya tekanan hidrostatis juga tergantung dari ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan juga percepatan gravitasi bumi. Akibat gaya gravitasi tersebut, berat partikel air akan menekan partikel-partikel di bawahnya, dan begitu juga dengan partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan sampai ke dasar air. Jadi, tekanan di bawah tersebut akan lebih besar dari tekanan yang ada di atas. Jadi, semakin dalam kamu menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak juga volume air yang ada di atas kamu dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kamu juga akan semakin besar. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun gak akan dipengaruhi oleh berat air, luas permukaan air, ataupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis tersebut akan menekan ke segala arah dan satuan tekanan yaitu newton per meter kuadrat atau pascal. Sifat-sifat tekanan hidrostatis. Ada beberapa sifat-sifat tertentu dari sebuah tekanan hidrostatis, diantaranya sebagai berikut ini. 1. Semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, tekanannya semakin besar. 2. Tekanan hidrostatik akan bergantung pada kedalaman. 3. Tekanan zat cair ke segala arah sama besar. 4. Pada kedalaman yang sama, tekanannya juga sama. 5. Tekanan hidrostatis akan sangat bergantung pada gravitasi. 6. Tekanan hidrostatik gak akan bergantung pada bentuk wadah. Dan yang terakhir, tekanan hidrostatik juga akan bergantung pada massa jenis zat cair. Rumus tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis bisa kita tulis seperti berikut ini. P sama dengan Rho kali G kali H. Keterangannya adalah P sama dengan tekanan hidrostatis yang satuannya newton per meter persegi. Rho sama dengan massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan kedalaman dari permukaan zat cair yang satuannya meter. Fenomena ini bisa dilihat pada gambar di bawah, di mana semakin besar ketinggian air, maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatis di dasar bejana. Akibatnya, air akan muncrat lebih jauh pada bejana sebelah kanan, karena tekanan yang lebih tinggi dibandingkan bejana sebelah kiri. Rumus tadi dipakai buat mengetahui nilai tekanan hidrostatis pada bejana tertutup. Contohnya, tekanan pada titik tertentu pada air dalam botol tertutup, tangki air atau tong air yang tertutup. Kalau kamu ingin menghitung besar total tekanan pada suatu titik di bawah permukaan air pada tempat terbuka, seperti pada danau atau laut dan segala kontainer atau wadah terbuka, maka kamu perlu menambahkan besar tekanan atmosfer pada perhitungan. Jadi, total tekanan hidrostatis pada kondisi terbuka adalah sama dengan tekanan hidrostatis air pada titik tersebut ditambah besar tekanan yang bekerja pada permukaan air yang dirumuskan dengan P total sama dengan P hidro ditambah P atm. P total sama dengan Rho kali G kali H ditambah P atm, di mana P atm merupakan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer pada permukaan laut yaitu sebesar P atm sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Contoh soal tekanan hidrostatis. 1. Seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Apabila massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka cari dan tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. Penyelesaian. Diketahui H sama dengan 10 meter, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Ditanya P atau tekanan. Dijawab, P sama dengan rho kali G kali H. P sama dengan 1000 dikali 10 kali 10. P sama dengan 100.000 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan hidrostatis yang dialami adalah sekitar 100.000 Newton per meter persegi. Soal yang kedua, suatu zat cair mempunyai kerapatan 1020 kg per meter kubik. Tekanan zat cair akan menjadi 101% dari tekanan pada permukaan, atau dengan tekanan atmosfer sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Pada kedalaman dari permukaan yang gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Pembahasan. Diketahui rho sama dengan 1020 kg per meter kubik, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, P0 sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, pH-nya sama dengan 101% P0. Yang ditanyakan adalah H atau kedalaman. Dijawab, dengan rumus pH sama dengan rho kali G kali H ditambah P0. pH-nya sudah diketahui yaitu 1,01 kali 1,01 kali 10 pangkat 5 sama dengan rho-nya 1020 dikali G-nya 9,8 dikali H-nya belum diketahui ditambah P0-nya 1,01 dikali 10 pangkat 5. P0 dipindahkan ke depan menjadi 0,01 kali 10 pangkat 5 sama dengan rho-nya 1020 dikali G-nya 9,8 dikali H-nya. H sama dengan hasilnya adalah 10,004 cm atau bisa disederhanakan menjadi 10 cm. Tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan hidrostatis banyak sekali diterapkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam bidang pertahanan negara, khususnya prinsip kerja kapal selam memakai konsep tekanan hidrostatis. Contohnya, saat kapal selam ada di permukaan laut ingin menuju ke dasar laut, maka kapal selam perlu menaikkan tekanan hidrostatisnya dengan cara memasukkan air laut ke dalam kapal. Begitu juga sebaliknya. Kalau kapal selam ada di dasar laut dan ingin menuju ke permukaan laut, maka kapal selam perlu menurunkan tekanan hidrostatisnya dengan cara membuang air laut yang ada di dalam kapal, jadi kapal selam mulai menuju ke permukaan air. Contoh lain seperti dalam dunia penyelaman atau snorkeling. Hal tersebut perlu mempertimbangkan tekanan hidrostatis, di mana manusia mempunyai indera pendengaran yang sensitif terhadap tekanan dari luar. Makanya dalam kasus ini, kamu perlu memperhatikan sejauh mana batas aman manusia saat akan melakukan penyelaman atau snorkeling. Penting dilakukan, karena supaya menghindari kerusakan pada indera pendengaran khususnya di daerah gendang telinga. Setelah mengetahui batas aman saat menyelam atau snorkeling dengan konsep tekanan hidrostatis ini, kamu juga bisa merancang alat pengaman telinga supaya nggak mengalami kerusakan saat menyelam. Itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.